Aku ada lara sekarang semua rasa. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai sharing session ya pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Oke teman-teman, jadi sore ini kakak diminta minta untuk memberikan arahan awal terkait, kalian udah kelas 12 kan, ya kan, benar nggak? Nah, jadi kakak disuruh memberikan arahan awal untuk 1 tahun ke depan. Kalian harus ngapain aja gitu ya. Nah, kalian baru selesai UTS ya? Iya ya? UTS. Habis UTS, habis itu berapa bulan lagi UAS? Lama lagi ya? Bulan berapa ya? Bulan berapa sih kalian tamat harusnya? SMA? Pasti nggak tahu nih. Sama dong, nggak tahu juga. Ya udah deh. Berarti yang penting kalian kelas 12 ya. Yang penting kalian kelas 12. Nah, jadi gini teman-teman. Sekarang tuh kan kalian kelas 12. Terus nanti kan nggak ada UN ya? Ya nggak? Nggak ada UN. Nah, kelas 12 itu timeline-nya itu lumayan padat nih. Ya kan? Kalau dulu ada UN, kalau sekarang nggak ada. Berarti timeline besar kalian itu, ya, timeline besar atau goals ya. Goals-nya itu apa? Masuk PTN nggak sih? Ya nggak? Bener nggak? Iya. Nah, ini goals besarnya nih. Goals lah kakak namanya, jangan timeline. Timeline itu lini masa. Nah, goalsnya kan masuk PTN nih, atau PTK ya kan? Ada yang mau masuk swasta? Belum terpikir, tapi bisa jadi. Tapi prioritasnya adalah masuk PTN. Ya kan, pengen masuk UI, UGM, pengen masuk ITB, ya nggak? Unpad, terus Unbrau, pokoknya banyak deh. Ya kan, ITS. Nah, ini goals kalian kan gitu kan. Ada yang mau FK, habis itu ada yang mau teknik, atau psikolog, ya enggak? Psikologi. Nah, jadi goals kalian adalah ini, ya kan? Nah, sekarang menurut teman-teman, untuk masuk PTN, itu jalurnya ada berapa? Yang teman-teman ketahui. Ada apa aja? 3, Kak. Ada apa tuh? Yang pertama? SNMPTN. SNMPTN. Yang kedua, UTBK ya? Iya. Nah, yang ketiga mandiri ya? Iya, Kak. Nah, setelah kalian lulus kelas 12, kira-kira apa lagi goals besarnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti setelah kalian kelas 12 langsung ke sini kan? Ya nggak? Bener nggak? Nah, karena setelah SNM kecilannya. Nah, karena kalian habis kelas 12 itu langsung ke PTN, dan beruntungnya kalian tidak ada UN, kalian kelulusan ditentukan oleh nilai raport ya? Ya nggak? Ini kelulusannya maksudnya gimana nih? Berarti semuanya auto lulus gitu atau gimana? Boleh kakak tahu nggak gimana? Kak, kalau dari sekolah saya dengar kabar itu ada UN, tapi belum tahu juga betul atau enggak. Ya Kak, sama. Serius? Namanya AKM nggak? Namanya? AKM. AKM apa tuh? Apa ya? Ya pengganti UN gitu. Berarti kelulusan ditentukan oleh ini? Enggak kan tapi kan? Enggak sih. Jadi apa? Nilai raport ya? Iya kan?
Coba breakdown apa? Kelulusan ditentukan oleh, kalau nilai rapor berarti otomatis lulus semua dong, ya enggak? Karena ya sejelek-jeleknya berarti tinggal kelas lah gitu kan. Ya enggak, bener enggak? Kakak bilang tuh. Iya. Nah, berarti kalian perlu khawatirkan apa nih? Sekarang yang perlu kalian khawatirkan apa ke depannya? Kalau misalnya anggaplah ada AKM ya atau UN ya. Berarti kan kalau dulu kan kakak ada 2 yang perlu kakak khawatirkan. Ada UN dan PTN. Nah sekarang sementara walaupun ada AKM, ini yang sekolahnya ada AKM, kelulusan ditentukan tetap dari nilai rapor kan? Ya nggak? Bener nggak? Siapa tadi tuh? Nggak tahu sih Kak, kata guru saya dari penilaian guru gitu. Penilaian guru berarti ya? Iya. Ah, kalau penilaian guru berarti dari apa tuh? Rapor kan? Kayaknya iya deh. Nah, ya. Nah, jadi bolehlah sementara ini kita ambil kesimpulan ya. Sementara ini kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan kelulusan itu probabilitasnya mendekati ya kan? Mendekati 100%. Benar nggak? Berarti kalian itu sangat mungkin untuk lulus gitu ya kan? Untuk lulus SMA kan? Nah, jadi gini. Kalau mau masuk PTN, syaratnya ada apa? Ada 2 kan? Yang pertama, lulus SMA atau SMK ya, atau sederajat. Yang kedua, lulus UTBK, SNM, satu lagi lulus mandiri ya kan. Nah, misalnya kita lihat lulus SMA, tadi probabilitasnya adalah 100%, hampir mendekati 100% ya. Kalau tidak ada kendala mendekati 100%. Nah, sementara lulus UTBK, teman-teman tahu nggak lulus UTBK tuh yang lulus tuh berapa persen? Tahu nggak berapa? Tahu? Tidak tahu. Yang lulus UTBK itu kira-kira di bawah 20%. Artinya apa teman-teman? Inilah sebenarnya tantangan besar buat teman-teman semua gitu. Ya. Jadi tantangan terbesar berdasarkan goals tadi ya adalah lulus PTN ya. Ini terlepas dari, kita nggak usah bicarain SNMPTN. Karena SNMPTN itu istilahnya udah akumulasi dari kalian kelas 1 SMA kan? Ya kan nilainya kan? Jadi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 1 tuh kelas berapa SMA ya? 10 ya? 9, 7, kelas 8, 9, 10 kan? Kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1 sekarang ya berarti ya? Masih semester 1 kan? Nah, jadi kalau untuk SNM ya, untuk SNMPTN itu kan nilainya dinilai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 2 kalau nggak salah kakak deh. Semester 2 atau 1 ya? 1 Kak. Semester 1 kan ya kan? Nah, dan dalam hal ini dari kelas 10 sampai dengan semester 1 ini sudah terjadi kan? Artinya apa? Artinya tidak bisa dirubah lagi nggak? Bener nggak? Iya. Bisa dirubah atau diusahakan lagi. Yaitu usaha kalian selama 3 tahun di SMA kayak gitu. Nah, jadi SNMPTN untuk saat ini adalah tugas kalian adalah ya maksimalin lulus SMA dengan baik, ya sudah. Nanti baru apply SNMPTN-nya berdasarkan nilai-nilainya tadi. Kalau misalnya boleh kakak bilang, ini apa ya? Boleh nggak sih kakak bilang ini hoki? Boleh nggak? Nggak hoki juga sih kak, karena orang yang belajar benar-benar dari kelas 1 sampai kelas 10, itu kan penuh perjuangan kak. Iya sih, nggak hoki juga sih. Apa ya? Intinya apa? Intinya kalian itu tidak bisa rubah dan tidak bisa diusahakan. Nah, untuk lulus PTN kan tadi syaratnya ada 3. SNM, UTBK kan. Nah, kira-kira yang kedepannya bisa kalian usahakan adalah UTBK.
Benar nggak? Nah, Ya. karena yang bisa kalian usahakan adalah UTBK dan kalian juga sejauh ini tidak ada beban UN, ya, karena kelulusan ditentukan oleh rapor. Nah, otomatis yang harus kalian persiapkan dari sekarang apa, teman-teman? UTBK, ya kan? Ini ya, kakak kasih tahu ya. Dulu kakak pada saat SMA tembus sih dari kuota sekolah kakak tembus kuota SNMPTN kakak dapat ya. Tapi kakak nggak lulus. Nah, pada saat itu kakak pun tidak ada persiapan UTBK atau SBMPTN namanya dulu. Kakak nggak ada persiapan, kakak tidak lulus SNM, kakak tidak ada persiapan UTBK. Akhirnya kakak ikut mandiri. Kira-kira mandiri dengan UTBK mirip nggak? Mirip kan? Nah, mandiri pun kakak tidak persiapin karena tadi kakak tak persiapin UTBK. Akhirnya apa dari ini adalah gap year. Kak, gap year jelek nggak? Nggak juga sih. Tapi kalian mau gap year? Untuk saat ini kalian mau gap year? Nggak mau. Jangan ya. Jangan kalian mikir dari sekarang gap year. Karena apa? Gap year itu kan udah nggak lulus nih. Tahun ini nggak lulus misalnya kan. Tahun 2020 misalnya. Kan nggak lulus tuh. Nah, gap year itu kan nanti nggak lulus baru ngambil sampai tahun 2021. Nah, sementara kalian sekarang adalah posisinya kelas 10, kelas 12. Artinya sama nggak kalian dengan anak-anak gap year nih? Sama kan waktunya kan? Ya kan masih ada 1 tahun ke depan lagi kan? Nah, otomatis kalian harus mempersiapkan ini sebanyak 1 tahun ke depan. Ini yang harus menjadi goals dan persiapan kalian. Karena lagi-lagi kakak nggak pengen kalian gap year. Nah, ingat, penyesalan datangnya belakangan. Jadi jangan sampai ya, teman-teman jangan sampai dari sekarang nih, sekarang masih nyantai-nyantai, masih main, masih apa, masih ini, masih itu, tapi nanti tiba-tiba udah mau UTBK aja. Nah, terus kalian nggak lulus. Nah, nanti kalian pasti nyesal. Percayalah sama kakak. Kenapa aku nggak belajar dulu ya? Karena kalau kakak boleh sharing, kakak pun kayak gitu teman-teman. Dulu kakak SMA ya. SMA itu anaknya juga senengnya main ya kan. Kakak dulu SMA ikut organisasi, ikut ekskul seni musik. Jadi kakak istilahnya di SMA itu nggak belajar dengan maksimal lah. Bahkan kakak sering cabut gitu kan karena pergi ke lab musik, kakak cabut main musik, terus organisasi gitu kan, urus ini, urus itu. Seru nggak? Seru banget ya kan. Tapi teman-teman kakak di sejalan waktunya itu mereka mempersiapkan di UTBK. Nah mereka lulus, kakak nggak lulus. Akhirnya apa teman-teman akibatnya? Kalau nggak lulus, malu, sedih ya kan. Wah ini berat sih. Nah nanti paling ujung-ujungnya kalau misalnya mau lanjut kuliah ke PTK. Kok PTK, PTS kayak gitu. Sedih, malu, pokoknya nggak enak banget lah. Belum pernah kan rasanya kan? Belum pernah. Jadi jangan sampai kalian itu nggak lulus dan jangan sampai gap year. Makanya kakak sekarang diminta ngomong ke kalian untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan ke depannya. Oke, berarti kita udah sepemahaman ya semuanya ya. Yang perlu kita persiapin apa ke depannya? UTBK. Kak, Kalau dulu kakak bahkan begini doktrin, UN tuh nggak penting sama sekali. Kakak di doktrin kayak gitu. Tapi sekarang karena udah nggak ada lagi UN, ya kan? Berarti kalian udah nggak usah mikir apa-apa lagi, ya kan? Kalian harus persiapin UTBK. Karena tadi, ya, kalau nggak lulus itu nggak enak banget. Pokoknya malu sama keluarga, malu ini. Janganlah sampai ngerasain. Serius kakak bilang jangan sampai ngerasain. Terus waktu kalian jadi kebuang 1 tahun, nggak kebuang sih hitungannya. Tapi kan harusnya dari sekarang kalian udah bisa belajar kayak gitu. Nah itu teman-teman yang harus teman-teman persiapin UTBK. Paham ya semuanya ya? Urgensinya apa ya? Oke. Nah gini, sekarang kakak mau tanya nih. Boleh nggak salah satu dari kalian ada yang cerita nih? Pengen masuknya universitas mana? Atau belum kepikiran? Siapa aja deh, boleh deh. Berarti belum kepikiran ya? Aslim mau masuk mana Aslim? Saya kampusnya belum tahu, tapi pengennya sih ngambil informatika.
Nah, informatika. Ya, teknik informatika. Syahriza, mau masuk mana? Saya mau masuk UI, Kak. Di teknik elektro. Mantep nih. UI teknik elektro. Ada yang pengen masuk FK nggak? Ada nggak nih cewek-cewek nih masuk FK? Ada. Siapa tuh? Alif ya? Alif Nurul Izzati. Kamu masuk FK mana, Dek? UGM insya Allah. UGM, mantap. Misara Panjaitan, mau masuk mana kau? FTI ITB, Kak. Mantap. FTI ITB. Gila-gila sih ini kampusnya nih. Nah, sekarang kakak tanya ya sama kalian ya. Tadi yang lulus UTBK berapa? Kurang dari 20% ya. Ingat ya, pendaftarnya itu ratusan ribu. Ya. Yang lulus itu di bawah 20%. Berarti 20% dikali, anggaplah misalnya 900.000 ya, misalnya ya. Kakak belum lihat datanya lagi. Berapa nih jadinya? Ayo, berapa? Nih, 20, berapa tuh? 18, 180.000. Yang lulus 180.000 ini lulus UTBK. Susah nggak nih menjadi bagian daripada 20% ini? Susah, Kak. Ya kan? Susah. Nah, terus kakak tanya, masuk ITB susah nggak? Masuk UGM susah nggak? Masuk UI susah nggak? Susah nggak? Enggak, Kak, gampang. Susah. Oh, susah. Susah juga kan? Terus kakak tanya nih, ke jurusannya ini susah nggak? Masuk jurusannya? Susah kan? Nah, ini kalau dikaliin jadi apa nih? Susah kali susah jadi apa? Tuh, matematikanya kena tuh. Susah pangkat 3. Betul. Susah pangkat 3. Nah, sekarang gini. Kalau susah, berarti harus dibuat mudah dong. Cara buat mudahnya apa? Belajar kan? Benar nggak? Ini ada sesuatu yang susah nih, atau berat misalnya. Ada yang berat. Misalnya batu gede banget berat. Nah, kalau kekuatan kita itu cuma 1 kali batu, sementara batunya itu 3 kali berat badan kita, bisa nggak kita ngangkatnya? Enggak kan? Harus kita dikali juga 3 kan kekuatan yang kita berikan kan? Sama, susahnya pangkat 3 loh teman-teman. Jadi kalau belajarnya masih pangkat 1 atau pangkat 2 ya, atau pangkat 3 bahkan sekalipun, minimal itu kalian harus belajar pangkat 3 supaya kalian bisa lulus tadi. Karena ini susah. Jadi, yang lulus UTBK itu adalah fighter. Ya, bukan assassin, bukan marksman ya. Fighter. Oke. Dia fighter, dia pejuang tangguh. Dia benar-benar ya kan? Bisa nge-kill juga, bisa defend juga kan? Kalau marksman kan terlalu ini nih, terlalu tipis darahnya. Kalau tank kan jarang bisa nge-kill, kan sejatinya kayak gitu. Nah, kalian itu fighter. Kalian harus bisa defend, harus bisa attack. Artinya apa? Ya. Artinya kalian itu ke depannya harus perjuangan berdarah-darah. Wah, lebih banget Kak berdarah-darah. Emang iya. Itu. Jadi gini, sekarang kakak tanya lagi ya ke kalian ya. Yang ikut UTBK tahun depan siapa aja? Ada anak gap year kan? Ya enggak? Iya. Terus sama anak SMA. Atau yang baru lulus ya. Fresh graduate, anak SMK juga. Nah, sekarang kira-kira lebih jago siapa nih? Ini atau ini? Ya. Gap year kan? Tergantung. Itu jawaban paling keren tuh. Tergantung. Kalau gap year nggak bener, sama aja ya kan? Nah, itu jawaban paling benar tuh. Tergantung. Nah, tapi pada umumnya ya, gap year ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena mereka udah tahu gimana rasanya nggak lulus. Nah, sementara kalian mungkin yang masih berpikiran main-main ya kan, atau tidak belajar maksimal, nah itu usaha untuk UTBK-nya kan jadi menurun tuh.
Sementara anak gap year nih istilahnya mereka libur 1 tahun dan mereka persiapan UTBK itu maksimal kan? Pada idealnya kayak gitu ya kan? Berarti saingan kalian ada anak gap year yang usahanya maksimal dan anak fresh graduate yang maksimal. Kira-kira kalau kalian nggak maksimal, kalau misalnya kalian maksimal aja usahanya, bisa aja kan kalah sama anak gap year kan? Karena anak gap year tuh nggak ada istilah, nggak ada ini sana sini gitu, nggak ada UAS, nggak ada UTS, nggak ada PR gitu. Mereka fokus aja UTBK nih. Nah sementara kalian, misalnya nih anak gap ini anak gap ya, ini anak SMA, ini anak SMA anak gap. Nah kemampuannya segini nih anggap ya. Ini sama-sama usaha maksimal nih. Ini maksimal segini ya kan usahanya. Nih, ini batasnya ya. Ini batasnya. Ini usaha anak gap, ini usaha anak SMA. Nah, karena anak gap itu nggak ada tugas, berarti dia bisa alokasikan waktunya lebih kan? Mereka lebih dikit aja usahanya, kalian udah ketinggalan. Kalian ada tugas nih. Ini namanya constraint, teman-teman. Constraint. Nah, constraint-nya adalah apa? Tugas, ya kan? Habis tugas apa lagi? Ada UAS. Nah, jadi kalian ada constraint. Nah, otomatis anak gap year punya kesempatan lebih untuk belajar gitu. Nah, pada akhirnya hasilnya, pernah dengar nggak? Usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil, ya kan? Nah, jadi apa kak? Kok panjang banget sih ngomongnya, muter-muter? Nggak muter-muter teman-teman. Kakak pengen ngajak berpikir bareng-bareng. Sekarang gini, logikanya ke sini. Misalnya ada orang ya, ada 2 orang. 2 orang nih berlari sama-sama kecepatannya. 9 meter per second, ini lari juga 9 meter per second. Nah, sekarang gini, kalau misalnya dia start duluan dan kecepatannya konstan 9 meter per second, kira-kira yang sampai garis finish duluan siapa? Yang ini kan? Yang pertama. Betul, pintar. Yang pertama. Nah, yang kedua, kira-kira kalau dia masih tetap 9 meter per second, dia bisa maju ini nggak? Enggak kan? Kebayang kan? Ini lari, ini baru mulai. Nah, ini udah di sini, emang jaraknya tetap sama nih. Tapi nggak akan kepacu. Karena apa? Dua-duanya kecepatan yang sama, yang satunya udah start duluan. Nah, kalau misalnya mau ini maju, otomatis dia harus tingkatin kecepatannya. Dengan apa? Dengan percepatan, ya kan? Nah, dengan percepatan. Ya enggak? Percepatannya ditingkatin. Misalnya dia jadi 12 meter per second. Nah, kira-kira bisa kepacu nggak nih? Bisa kan? Nah, ibaratnya seperti itulah teman-teman. Kalian belajar, ya. Kalian belajar kayak gitu juga. Anak gap sama kalian itu, misalnya jadi 9 meter per second ini kita convert ke waktu belajar ya. 9 jam misalnya. Atau waktu efektif belajar ya, 9 jam. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian sama dengan mereka, kira-kira kalian bisa maju mereka nggak? Kan? Nggak bisa kan maju mereka kan? Karena kalian sama. Otomatis apa? Waktu belajar kalian harus lebih dari, waktu belajarnya harus lebih dari anak gap. Ya kan? Wah kak, aku ada tugas gini. Itu harus disesuaikan. Intinya apa? Inti dari semua ini adalah kalian tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main lagi, drakor lagi, ya. Bucin, apalagi dah. Apalagi ya. ML, PUBG, banyak deh, Valorant. Pokoknya kalian nggak bisa nyantai-nyantai lagi teman-teman. Nah, karena kalian bakalan kalah sama anak gap, kalau kecepatan kalian sama aja kalian kalah. Berarti kalian harus belajar maksimal. Kakak dulu emangnya belajarnya gimana, Kak? Jadi dulu kakak pas gap, ya. Anggaplah kakak pas gap itu, kakak belajar 1 hari itu 8 sampai 10 jam. Nah, 8 sampai 10 jam kakak belajar. Sampai dengan 10 jam. Kira-kira kalian sanggup nggak nih kalau kalian belajar 8 sampai 10 jam per hari? Pernah nggak? 1 hari itu isinya belajar aja. Belum pernah ya?
Nah, tapi kalian harus melakukan itu, teman-teman. Jadi, pertama pesan kakak adalah, ya, UTBK itu udah tinggal dikit lagi. Tahun depan. Tahun depannya tinggal berapa bulan lagi? Kemarin kakak pas ngitung sama anak gap year, itu tinggal 33 minggu lagi kalau nggak salah. Tinggal 33 minggu untuk mempersiapkan materi UTBK yang begitu banyaknya. Itu pesan kakak. Yang kedua pesan kakak, belajar dari sekarang. Ya. Kenapa kakak bilang kayak gini? Karena kakak nggak pengen kalian kayak kakak gap year. Belajar dari sekarang. Belajarnya jangan 1 jam, 2 jam. Bantai 8 jam per hari. Karena yang anak gap year begitu juga, teman-teman. Saingan kalian tuh anak gap year nanti sama-sama. Dan sesama anak SMA. Jadi yang kedua belajar 8 jam per hari. Yang ketiga harus serius dan konsisten. Nah, kalau kalian udah bisa megang ini, 3 hal ini, ditambah satu lagi yaitu dengan doa ya. Doa semaksimal mungkin. Nah, insya Allah kalian bisa lulus UTBK. Minimal 8 jam sehari. Oke? Biar kalian lulus UTBK. Nih, kakak kasih gambaran ya, teman-teman ya. Untuk UTBK itu, kan ada banyak nih. Ada TPS, ada TKA, ya kan? TPS terdiri dari apa aja? Dari PU, udah tahu belum? Belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, Kak. PU, habis PU apa? PPU dan PBM. Habis itu PK. Habis PK, bahasa Inggris ya? Ya kan? TKA ada Saintek dan Sosum. Nah, inilah yang harus kalian pelajarin nih, banyak banget, ya. Ini belum termasuk Madas ya, jadi Madas itu nanti masuknya ke TPS nanti. Madas itu termasuk hal yang harus kalian pelajari juga, teman-teman. Sini Madas. Banyak kan ya? Banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 33 minggu bagi 7 berapa? Berapa? 7 kali 4, 28. Berarti ada 4. Berapa sih? Kok gitu caranya ya? 33 bagi 7. Berarti 1, 4, berapa ya? Wah, udah lupa nih. Kalkulator deh. 33 bagi 7. Ada 4,7. Jadi, mulai dari sekarang ya teman-teman, setidaknya satu bab ini menghabiskan berapa? 4,7 minggu. Berarti 1 bulan, ya kan? 1 bulan lebih lah. Nah, sekarang 33 minggu berapa bulan? 33 bagi 12. Sorry, ada berapa bulan lagi? 33 minggu bagi 4 ya. Nah, tinggal 8 minggu lagi. Bener nggak nih hitungan kakak nih? 33 minggu bagi 4 sama dengan 8 mingguan. Bulan. Jadi, gimana? Salah nggak? Kayaknya bukan 8 minggu deh, Kak. 8 bulan, Kak. 8 bulan, Kak. Bagus, berarti kalian nggak ngantuk. Ya, berarti 8 bulan ya. Nih, ada 8 bulan teman-teman. Ini ada 8, berarti bulannya apa? Ini 1 bulan kan, kira-kira kan? Nah, kalau misalnya kalian kelewat aja 1 bulan, 1 materi kelewat. Sorry, ini belum dijabarin lagi ya. Ini masih ada mat IPA, ada Kim, Bio. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang harus mapel, 9 mapel. Dalam waktu 8 bulan. Wow. Baru nyadar ya? Enggak, Kak. Aku udah lama nyadar, Kak. Bagus kalau udah lama nyadar. Jadi gini, teman-teman. Dulu Kakak mungkin kalau ada yang bisa ngasih tahu ke Kakak kayak gini, kayak Kakak ngasih tahu ke kalian, mungkin Kakak nggak gap year. Nah, makanya sekarang Kakak pengen ngasih tahu ke kalian biar kalian nggak gap year. Jadi kalian tinggal 9 mapel dalam 8 bulan.
Dah paham? Berarti kesimpulannya adalah apa? Tidak ada waktu bersantai-santai lagi sama sekali. Kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah kebayang belum? Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutin. Ada pertanyaan? Udah kebayang belum? Gimana hektiknya jadwal kalian? Udah, Kak. Gimana? Udah, Asli. Kak. Udah, Kak. Stres nggak? Ya hadapin aja. Mau Hadapin mau aja. kayak gimana pun hadapin. Nah, itu baru bagus tuh. Tapi menghadapinya dengan apa teman-teman? Coba. Jadi kan ada masalah nih. Nah, ada orang yang lari dari masalah, ada yang dihadapin aja, ada yang solve. Ya enggak? Benar enggak? Nah, jadilah seorang solver, teman-teman. Ya, kalian harus jadi seorang solver. Kalian harus, oh my god, ada yang berusaha mengatasi. Nah, jadi kalian harus jadi seorang solver nih, teman-teman. Ya, dihadapin 8 bulan untuk 9 mapel. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Untuk hal ini kita perlu apa? Perlu persiapan, ya kan? Nah, semuanya harus dipersiapkan. Mulai dari rencana belajar, ya kan? Terus siapin DP, siapin TO buat teman-teman semua. Oke? Nah, jadi ini tadi ya, kakak pesan ini 4. UTBK itu tahun depan. Sebenarnya bukan tahun depan. 8 bulan lagi. Ya. Belajar dari sekarang, serius dan konsisten, doa yang maksimal. Oke? Itu pesan kakak. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kak, Ya, gimana bro? kalau belajar itu per hari itu mending satu mapel atau campuran gitu? Oke, mantap. Ini udah kayak pertanyaan anak gap year nih. Maksudnya bukan kamu anak gap year, maksudnya kayak benar-benar persiapan ke depannya. Bagus. Kakak tampung dulu. Ada lagi nggak mau nanya? Aku, Kak. Apa? Mau tanya kalau misalnya, kan tadi Kak bilang belajarnya diseriusin. Kan belajar itu kan ada yang efektif, ada yang enggak tuh. Betul. Jadi, kita itu, kalau aku kelas 12 ini masih harus sekolah juga. Jadi gimana Kak untuk belajar yang efektif? Banyak waktunya tapi efektif gitu. Jadi nggak kebuang-buang. Karena aku kalau sering trial error tuh tiap minggu bikin jadwal, cuman nggak efektif gitu Kak jadinya. Oke. Berarti kamu nggak berani trial error ya? Jangan kayak kakak. Kakak udah trial error berapa kali dah. Oh ya Berarti Kak. kamu menanyakan adalah efektif belajarnya gimana Kak gitu kan? Iya, dalamnya tuh apa aja harus diapain gitu. Belajar ya belajar, tapi dalamnya apa gitu. Ini dalam nih sebenarnya pembahasannya. Oke, kakak jawab satu-satu ya. 1 hari 1 mapel. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kak, Ya. kalau saya sih penyakitnya dari TO ini sih masih kayak belum bisa manage waktu ngerjain soalnya gitu, walaupun udah di timing, tapi kayak masih susah gitu. Berarti manajemen waktu saat trial ya? Iya. Oke, ada lagi? Saya, Kak. Siapa tuh? Kasih namanya lah. Ya. Siapa namanya? Sunia. Oke. Sehari itu kan kakak bilang minimal 8 jam. Oke. Itu pembagian waktunya dari pagi, siang, sore untuk belajar tuh berapa jam aja ya Kak? Ya biar belajarnya nggak ngeblank otaknya gitu. Oke. Ini minimal ya 8 jam ya. Nah, 5. Satu lagi deh. Kak, Ya. kayak mana sih caranya konsisten buat, kan kita udah bikin jadwal tuh. Kadang kita tuh males untuk ngelakuin yang hal-hal udah kita bikin di jadwal itu. Kayak mana caranya biar kita konsisten, nggak males-malesan. Oke. Nah, ada 5 pertanyaan ya.
Sebenarnya pertanyaan 1 ini masuknya ke sini. Pertanyaan 2 masuk ke sini. Pertanyaan 4 masuk ke sini. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 masuk ke sini. Paham nggak? Hubungannya kayak gitu. Kalau efektif belajar berarti gimana sih, 1 hari 1 mapel atau enggak, ya kan? Manajemen time-nya gimana? Terus tryout. Kalau udah efektif belajarnya, tryout-nya nanti bakalan lebih jago. Nah, keempat hal ini harus dijalankan dengan konsisten dan komitmen. Tapi kakak izin ke belakang bentar ya, toilet ya, boleh ya? Nah, iklan dulu, iklan. Kak.
Oke, kita lanjutin ya. Oke. Ntar tunggu. Oke. Oke, kita lanjutin. Bisa? Bisa dilanjutkan? Kakak. Oke, kakak jawab ya pertanyaannya satu-satu. Nah, kakak jawab ya satu-satu ya. Berarti kakak coba jawab dulu nomor satu deh, nggak apa-apa deh, berurut aja. Jadi gini, tunggu, 1, 2, sama 4 nih berurutan nih. Ya, jadi 1, 2, 4 kakak jawab sekali ya. Habis itu, manajemen time pada saat TO, sama satu lagi, komitmen dan konsisten. Oh. Mana sih? Nah, oke kakak jawab ya. Jadi belajar efektif nih, mau kita bahas nih. Oke. Jadi belajar efektif tuh gimana kak? Nah, jadi kalian udah tahu belum bedanya efektif dan efisien? Udah tahu belum? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Kalau efektif tuh lebih ke penerapannya, tapi kalau efisien tuh kayak energi. Oke. Kalau efisien tuh waktu bukan sih kak? Oh, apalagi coba. Mantap, pinter-pinter kalian ya. Apalagi? Efektif tuh cara yang benar. Nah, oke. Nyambung tuh, bisa lah. Nah, jadi kakak coba jelasin lagi ya. Kak, efektif tuh apa? Efisien tuh apa? Jadi, efektif tuh adalah tingkat ketercapaian dari sebuah kegiatan atau sebuah tujuan. Jadi gini, efektif tuh tujuannya tercapai atau tidak. Nah, singkatnya kayak gitu. Jadi gini, misalnya belajar, ya kan? Belajar tujuannya apa? Supaya bisa pintar misalnya kan. Nah, atau supaya bisa paham deh. Pintar tuh masih jauh ya. Belajar supaya paham. Ya enggak? Nah, berarti kalau belajar yang efektif adalah belajar yang mengantarkan dia bisa paham. Jadi efektif dulu nih. Nah, jadi paham dulu. Dari belajar tuh paham. Atau gini deh. Atau untuk membuat suatu bangunan proyek misalnya ya. Efektifnya tuh apa, Kak? Gimana kita bisa mengatakan bahwa proyek itu efektif? Ketika proyeknya itu selesai membuat bangunannya atau ketika bangunannya jadi. Jadi kesimpulannya apa? Efektif itu adalah tingkat ketercapaian atau tujuannya tercapai atau tidak nih. Nah, misalnya kayak tadi, belajar supaya apa? Supaya paham kan? Nah, sekarang misalnya ada belajar yang bikin nggak paham nggak? Ada. Belajar sambil main game misalnya, atau belajar sambil drakor. Kira-kira itu pahamnya bisa maksimal nggak? Nggak kan? Nah, karena belajarnya pahamnya itu tidak maksimal, otomatis itu efektif atau tidak?
Enggak. Nah, jadi itulah makna dari efektif. Efektif itu adalah tujuannya tercapai atau tidak sih? Jadi tujuan kita belajar itu apa? Supaya paham. Nah, sekarang gimana cara belajarnya supaya paham? Berarti pertanyaannya, gimana cara efektif belajar? Efektif belajar adalah belajar supaya paham, ya kan? Caranya ada banyak, nanti dijabarin. Nanti kakak jabarin. Nah, sekarang efisien. Efisien itu apa, Kak? Efisien. Nah, efisien itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan efektif, dengan energi, dengan apa ya? Jangan energi deh. Dengan ya melakukan sesuatu dengan efektif dengan sumber daya dengan seminimal-minimalnya. Sumber daya ada apa aja, Kak? Ada time, ya kan? Ada power, tenaga, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada uang, ya kan? Efisien juga tuh kan? Nah, jadi sebelum kita mencapai efisiensi, yang penting kita efektif dulu nih. Tujuannya tercapai dulu. Ya, belajarnya gimana? Ya, sekarang kita bicarain belajar efektif dulu. Nah, baru nanti kalau udah efektif, barulah efisien. Nah, ini kayak gini juga contohnya nih. Misalnya ada pertanyaan di matematika dasar misalnya. Nah, ada pertanyaan misalnya X tambah X sama dengan berapa gitu kan. Nah, efektifnya apa? Efektifnya ketika kita bisa menjawab 2X. Efisiennya gimana? Gimana cara kita bisa menjawab 2X itu dalam waktu sepersekian detik. Nah, itu efisiennya kayak gitu. Atau gimana kita supaya pitching satu mata aja kita bisa jawab. Nah, itu efisien tuh. Jadi dengan sumber daya seminimal-minimalnya kayak gitu. Efektif adalah tingkat ketercapaian tujuan atau tujuan itu tercapai atau tidak. Efisien adalah gimana kita bisa melakukan sesuatu dengan efektif dengan sumber daya seminimal-minimalnya. Apa aja sumber daya? Ada time, power, uang, dan lain-lain ya. Jadi yang pertama harus dicapai terlebih dahulu adalah efektivitas. Nah, efektivitas itu adalah tingkat ketercapaiannya kayak gitu. Nah, jadi kalau udah efektif baru kita cari efisiennya gimana. Itu. Nah, sekarang Kak, gimana Kak cara belajar efektifnya gitu kan? Gimana cara belajar efektifnya? Gimana Kak cara belajar efektifnya? Nah, cara belajar efektifnya gimana? Jadi gini, sekarang kalau mau efektif belajar ya, sebenarnya ini ada di pembahasan Chinese Learning Guide. Hal yang pertama kita sediakan adalah materi, ya enggak? Materi belajar. Itu yang harus kita siapin. Yang kedua, hilangkan distraksi. Yang ketiga, apa? Repeat. Sebenarnya gini teman-teman. Dari tiga ini, poinnya adalah deliberate practice. Tahu nggak deliberate practice apa? Deliberate practice itu gini teman-teman. Deliberate practice adalah suatu metode untuk mempelajari atau expertising di sesuatu hal, apapun itu. Jadi gini, secara teoritis, DP itu adalah ketika seseorang ingin mencapai hal apapun itu dalam kategori expert, harus menghabiskan waktu 10.000 jam. Ini secara teoritis. Jadi gini misalnya, teman-teman pengen jadi orang yang jago main gitar atau pengen jadi atlet olimpiade, harus habisin 10.000 jam dulu baru teman-teman expert di sana. Mungkin di sini anak musik ada yang tahu ya, atau anak olahraga, anak basket misalnya. Jadi kalau misalnya kalian mau main basket, kalian tiba-tiba disuruh pergi tanding nggak? Langsung disuruh tanding nggak? Enggak kan? Kalian disuruh apa dulu? Latihan. Nah sekarang latihannya langsung disuruh main nggak? Main sono gitu. Anggaplah kakak nggak pandai main basket samsek ya, atau kalian misalnya. Tiba-tiba disuruh main, disuruh shoot. Peraturannya nggak tahu, cara shoot nggak tahu, dribble nggak tahu, ya kan? Cara layup nggak tahu, ngedang apalagi misalnya, ya kan?
Nah, disuruh main tiba-tiba. Kira-kira tercapai nggak tujuannya tuh? Enggak kan, teman-teman ya? Nah, jadi disuruh ngapain dulu nih? Disuruh latihan. Latihannya 10.000 jam. Latihannya gimana? Latihannya di partisi, ya kan? Hari ini latihannya latihan shoot. Ya, mungkin sebelum shoot dribble dulu deh. Ya kan? Atau sebelum dribble latihan fisik dulu biar kuat fisiknya. Setelah latihan fisik udah kuat, udah expert di fisiknya, disuruh latihan dribble, ya kan? Udah latihan dribble, baru latihan shoot. Latihan shoot aja. Shoot terus sampai, ya kan kalau latihan basket gitu kan, shoot terus. Jarang tuh langsung main, enggak, shoot dulu. Sampai dari sisi sini, dari sisi kanan, dari sisi kiri, 3 point, ya kan? Sama kayak main musik gitu juga kan. Misalnya main biola, tiba-tiba disuruh main biola enggak? Enggak. Pertama latihan dulu gimana cara megangnya gitu kan. Habis itu gimana geseknya, latihan gesek senar G dulu. Senar G terus. Udah jago gesek senar G, senar D lagi. Senar A, senar E. Habis itu mulai solmisasi, ya kan? Solmisasi juga nggak sampai kanan langsung. Di fret 1 dulu, nah baru masuk ke sini. Artinya apa? Kalau mau DP harus diexpertkan di masing-masing di partisi gitu. Harus di partisi, nanti part-part yang udah expert tadi barulah diintegrasi. Jadilah suatu kemampuan atau skill di bidang tersebut. Nah, musik kayak gitu juga. Udah jago nih, udah jago. Misalnya gitar udah jago picking, udah jago chord, udah jago fingering, ya kan? Udah jago strumming. Baru semuanya diintegrasikan, ya kan? Diintegrasikan jadilah orang tersebut jago bermain gitar. Nah, itu deliberate practice kayak gitu. Artinya apa? Dimulai dari basic dulu, teman-teman. Ya. Dimulai dari basic dulu. Jadi deliberate practice itu dimulai dari basic, habis basicnya kuat, baru masing-masing partnya dikuatin juga. Masing-masing partnya kan juga dimulai dari basic. Dikuatin, setelah masing-masing partnya ini udah kuat, ya kan? Setelah masing-masing partnya ini udah kuat, baru semuanya diintegrasi. Jadilah dia suatu skill yang keren banget. Nah, belajar kayak gitu juga teman-teman, ya. Sekarang gini deh, kalau misalnya ada bangunan nih, ya. Kita pengen bangun bangunan, kita bangun apa dulu coba kira-kira? Fondasi. Pintar. Kita bangun fondasi, bangunnya kemana? Ke bawah kan? Ya enggak? Bangun fondasi ke bawah. Jadi sekarang yang penting adalah fondasinya kuat dulu gitu. Udah kuat fondasinya, mau bangun gedung tinggi setinggi apapun itu bakalan kuat. Tapi ingat, dalam membangun fondasi ini bukan hal yang mudah. Karena pertama, kira-kira kalau kita membangunnya ke bawah, kelihatan nggak bangunannya? Enggak kan? Jadi seolah-olah kita kayak membangun basic tuh nggak kelihatan gitu. Sama kayak kakak dulu juga, kakak kan main biola nih. Kakak pas belajar basic, belajar gesek, terus belajar ininya, megangnya, itu kayak, kok latihannya ini mulu sih, kayak nggak ada perkembangan gitu teman-teman. Tapi setelah kakak matengin, kakak konsisten, kakak komitmen dalam mempelajari hal-hal itu, ya kan, kakak coba mainkan satu lagu, tiba-tiba kakak bisa gitu. Sebenarnya itu nggak tiba-tiba sih. Pada akhirnya kakak bisa dengan sendirinya, udah jago. Karena apa? Bangun fondasinya tadi nggak kerasa. Ketika udah jago semuanya, diintegrasikan, jadilah kakak bisa main biola, kayak gitu. Nah, kayak gitu juga bangun gedung. Nah, kayak gitu juga teman-teman belajar ya. Teman-teman belajar itu harus DP, deliberate practice. Sekarang gini deh, kakak mau nanya nih. Sekarang kalau kalian mau jago integral, harus jago apa dulu coba? Turunan. Oh, harus jago turunan. Kalau mau jago turunan harus jago apa? Limit. Betul. Kalau mau jago limit harus jago? Aljabar. Fungsi dulu ya. Fungsi, oke. Kalau mau jago fungsi baru harus jago aljabar. Kalau mau jago aljabar harus jago logik. Ya enggak? Lihat. Kalian mau belajar integral aja, turunannya kayak gini teman-teman. Ya. Gila nggak tuh? Ini baru belajar integral aja loh. Belum kalian harus mempelajari maths. Ya kan? Fisika, kimia, bio. Ya.
PK, dan lain-lain, kalian harus jago dulu nih dasarnya. Nih. Harus bangun logik dulu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk kalian belajar efektif, kita harus bangun basic dulu, teman-teman. Ya. Jadi, kesimpulan gimana cara belajar efektif? Harus DP. DP itu gimana? Mulailah dengan basic skill namanya. Nah, inilah yang ada nanti kalian pelajarin ke depannya. Basic skill terdiri dari apa aja? Kalau di Zenius terdiri dari Zenius Learning Guide, terus TPS, ya TPS ini terdiri dari PU. PU ini logik ya, pelajaran logik. Habis itu ada PBM, PPU. Nah, ini di sini verbal, basic verbal, dan basic bahasa Indonesia. Habis itu ada PK. PK ini basic matematikal. Sebenarnya bukan basic matematik, jadi basic mathematical skill, baru nanti bahasa Inggris, baru nanti Maddas. Nah, Maddas harus butuh ini. Basic ini harus butuh ini. Nah, jadi gimana cara belajar efektif? Caranya adalah dengan deliberate practice, membangun dari dasar. Nah, nanti urutan belajarnya kayak gini. Nah, itu untuk efektif belajar. Jadi wajar dong misalnya kayak sekarang nih, kakak kan nggak jago nih, kakak basicnya nggak jago. Terus tiba-tiba kakak disuruh belajar integral. Kira-kira kakak bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, caranya gimana? Kakak harus mulai dulu dari basic. Sama kayak kalian, pertanyaan kalian tadi kan, gimana kak caranya efektif? Caranya efektif dengan DP. DP itu tadi ingat 10.000 jam, artinya melakukan hal itu terus-menerus, diulang terus. Akhirnya jago kan, repetisi kan, ya kan? Akhirnya jago dalam hal tersebut. Nah, kira udah jago di masing-masing hal, direpetisi, baru diintegrasi, barulah kalian jago. Inilah cara belajar paling efektif dalam hal apapun itu. Mau jadi jago belajar, mau jago gitar, jago berenang, jago apapun itu. Ya kan, berenang pun gitu juga kan. Nggak mungkin langsung disuruh berenang di kolam dalam, meluncur dulu, habis itu belajar kakinya dulu, baru tangannya, baru diintegrasiin, kaki sama tangan, ya kan, baru ke kolam dalam. Paham ya teman-teman ya? Gimana cara belajar efektif? Caranya dengan deliberate practice. Gimana cara deliberate practice dengan benar? Alokasikan waktu ke sana semuanya. Alokasi waktunya harus ke sana semua. Nah, kira-kira nih, kalau ada distraksi, bakalan kebuang nggak waktunya? Ya kan, bakalan kebuang kan? Nah, otomatis alokasi waktunya bakalan menurun. Nah, gimana caranya biar alokasi waktunya nggak menurun? Distraksi dihilangkan. Contoh distraksi apa, Kak? Contohnya yang kakak bilang tadi, drakor. Distraksi itu apa? Sebenarnya gini, distraksi itu adalah hal-hal yang mengganggu atau menghambat untuk kita mencapai tujuan. Tujuan kita tadi apa? Tujuannya DP. DP itu untuk apa? Lulus SBMPTN. Nah, berarti hal-hal yang menghambatnya apa? Di luar hal-hal itu. Hal-hal itu, ya kan? Hal-hal itu apa? Belajar. Berarti di luar belajar itu namanya apa? Distraksi. Nah, beda ceritanya kalau tujuan kalian adalah menyelesaikan drakor, ya kan? Season berapa, misalnya Itaewon Class, atau It's Okay Not to Be Okay, Chloe. Nah, tujuannya adalah menyelesaikan drakor, ya kan? Sprint drakor gitu kan. Nah, yang membuat kalian terdistraksi dengan drakor apa misalnya? Misalnya apa, coba? Misalnya belajar, ya kan? Belajar jadi distraksi dong, jadinya kan? Nah, jadi apa distraksi itu? Distraksi adalah hal yang menghambat tujuan. Nah, kalau dalam belajar yang menghambat tujuan apa? Hal-hal di luar belajar. Contohnya tadi drakor, ML, PUBG, ya kan? Atau game lah, dalam hal kata game, Dota, dan lain-lain, ya kan? Nah, itulah yang akan menghambat belajar. Jadi, ini semua harus dihilangkan. Instagram, Twitter, ya kan? Yang sering julid, punya akun alter, YouTube, ya. Jadi, hal-hal di luar belajar harus dihilangkan. Itulah supaya efektif gimana caranya? Harus begitu. Yang pertama, alokasikan semua waktu belajarnya ke sana, semua waktu kalian ke sana, dan dihilangkan distraksi-distraksinya. Banyak nih, distraksi ada apa aja? Banyak, nanti akan dibahas di Zenius Learning Guide. Ada malas. Ini kan malas nih. Malas itu kan bakal menghambat kan? Malas, habis itu, apa lagi ya? Habis malas tuh capek. Ngantuk. Nah, ya kan? Ini distraksi semua nih teman-teman, masalah dalam belajar. Nah, supaya efektif apa tadi? Alokasikan waktu, hilangkan distraksi.
Nah, oke, paham. Makanya kakak bilang tadi, Kak, gila ya, belajar 8 jam per hari gitu ya. Ya gila emang, Dek. Kalau mau lulus emang harus gila. Kan kakak udah bilang, susahnya pangkat 3. Kalau kita belajar nggak pangkat 3, nggak bisa lulus. Kayak gitu, emang harus gila. Kakak aja bukan 8-10 jam per hari. Seperti itu untuk belajar efektif. Nah, efisiennya gimana? Nanti ketika kalian udah ngulang itu setiap hari, kalian bakal ketemu nih cara-cara efisiennya. Misalnya, oh aku belajar bisa nih kayak gini nih, lebih cepat ngerjainnya, lebih cepat nulisnya, lebih cepat pahamnya. Nanti lama-lama jadi efisien juga kayak gitu. Nah, itu ya. Itu supaya cara belajar efektif. Sekarang pertanyaannya tadi, belajarnya 1 hari 1 mapel atau tidak? Nah, kira-kira udah bisa kejawab belum dari ini? Bisa kejawab belum? Bisa kejawab Belum, dong? Kak, masih belum. Oh, belum ya? Oke. Kalau misalnya kakak bilang tadi belajarnya harus dari basic, otomatis sampai kalian untuk belajar mata pelajaran yang lainnya, kalian harus kelarin basicnya dulu kan? Ya nggak? Benar nggak? Harus dikelarin basicnya. Otomatis apa? Kalau mau kelarin basicnya, dikejar nih basicnya. Berarti setiap hari belajar basic terus. Sampai kelar. Habis kelar, baru kalian masuk ke pelajaran lainnya. Nah, udah kelar nih, baru masuk ke pelajaran lainnya. Jadi nanti kakak bagikan ya task oriented ya ke kalian ya. Kalau nanti ada diminta sama Mbak Rona untuk task oriented, kakak ajarin kalian nanti gimana nyusun jadwal belajar yang efektif. Jadi belajarnya itu jangan campur-campur. Sedangkan dulu kakak gini, kakak ceritain ya. Dulu kakak pas awal-awal masuk, kakak itu belajar ZLG dulu. Zenius Learning Guide. Habis kakak belajar Zenius Learning Guide, kakak belajar TPA nih, atau sekarang namanya TPS. Kakak kelarin Zenius Learning Guide, udah kelar, kakak kelarin PU. Udah kelar PU, kakak kelarin verbal. Habis kelarin verbal, kakak kelarin pengetahuan kuantitatif. Habis itu kakak kelarin MATDAS. Sudah kelar MATDAS, baru kakak masuk fisika. Baru masuk kimia. Jadi dulu kakak belajar ZLG ya dan TPS itu makan waktu 1 bulan. Nah, ini kakak nggak ada nyampur-nyampur belajar yang lainnya, nggak ada. Ini aja. Supaya apa? Supaya efektif. Supaya kita bangun basicnya dulu. Udah dapat basicnya, baru kakak masuk ke step yang lebih advance ya. Belajar MATDAS. MATDAS kakak ngabisin berapa? Hampir 2 bulan lebih kakak ngabisin. Setelah kakak belajar MATDAS, baru kakak belajar fisika. Jadi 2 bulan ini kakak belajar MATDAS saja. Nah, habis belajar MATDAS, kakak belajar fisika, baru itu sekitar 1 bulan lebih, baru kakak belajar kimia. 1 bulan lebih juga, ya kan? 1, 3, 4, 5, bio 6. Ini 2 bulan kalau nggak salah kakak fisika. 2, 4, 5, 6, 7 sampai 8 lah. Ini 2 bulanan juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Bukan sedangkan bulannya aja 2 bulan itu aja kakak belajarnya cuma MATDAS aja, kakak DP-in. Apalagi per hari jangan digabung, apalagi per minggu aja, jangan per bulan aja atau per tahun aja jangan digabung. Sorry, per bulan aja jangan digabung, apalagi per minggu dan per hari. Berarti nanti sampai 2 bulan kalian belajarnya kelarin dulu itu. Saat udah kelar baru masuk yang lainnya. Itu. Paham ya? Paham. Karena apa? Kak, ya. kan itu belajarnya kan tiap bulan beda gitu misalnya. Itu ada kemungkinan lupa nggak sih Kak? Soalnya kan jaraknya bulan-bulan gitu. Oke, kakak jawab ya. Tunggu, yang pertanyaan efektif udah kelar ya? Udah kejawab berarti ya? Ya enggak? Udah Kak. Devanya udah kan? Mana yang nanya tadi? Udah kejawab kan? Efektif udah kejawab. Terus sekarang ini udah kejawab berarti ya. 1 hari belajarnya 1 mapel atau enggak, bahkan 1 bulan. Nah, berarti ini ada pertanyaan baru ntar ya. Kakak jawab dulu gimana manajemen time-nya dalam 8 jam itu. Jadi kakak dulu pas mau SBMPTN, setiap hari gini timeline kakak. Kakak tuh pagi bangun ya. Pagi bangun jam 3. Jam 3 ya. Ini sholat dulu, habis itu tidur lagi. Baru subuh bangun lagi jam 5. Ini kasarnya gini ya. Habis sholat subuh ya melakukan ibadah dan lain-lain.
Jam 6 itu kakak dulu PP ke Zen. Nah, sekarang kan di rumah masing-masing nih, enak nih. Sampai jam 7 kira-kira di Zen nih. Nah, dari jam 7 ke jam 7.15-an lah. Ya, jam 7. Pokoknya jam 7-an ini kakak udah mulai start harusnya. Udah mulai start belajar. Jam 7 atau jam 7, jam 7.30 deh. 7.30 kakak start belajar sampai jam 12. Nah, belajar terus ya. Habis itu udah berapa jam nih? Ini udah 4 jam setengah kan? 4 jam setengah. Habis itu isoma dari jam 1 sampai jam 3 belajar lagi itu 2 jam, ya kan? Terus isoma lagi jam 4 sampai jam 6 2 jam, ya kan? Terus isoma lagi jam 8 sampai jam 10 2 jam. Berapa jam nih? 2, 4, 6 tambah 4 10. 10 jam setengah. Nah, 10 jam setengah. Jadi, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, satu hari itu kerjaan kakak adalah belajar, makan, tidur, ibadah. Udah. Bosen nggak, Kak? Bosen banget, gila. 1 tahun kayak gitu. Tapi apa? Tapi kakak mendapatkan apa yang kakak usahakan. Nah, pada saat SBMPTN kakak lulus nih. Pilihan 3 sih. Pilihan 3 kakak lulus teknik mesin, UGM, USU. Kakak ikut UTUL, kakak lulus pilihan 1. Teknik elektro, UGM. Terus kakak ikut SPMB, kakak lulus pilihan 1. Akuntansi, PKN STAN. Sekarang kakak kuliah di STAN. Semester 5. Udah mau tamat. 1 semester lagi. Nah, karena apa? Kakak berusaha mati-matian nih buat mencapai hal itu. Dan kakak, ya you deserve it gitu kan. Kita pantas untuk mendapatkannya karena kita emang usaha semaksimal mungkin. Jadi kalau teman-teman ini dapat 3 loh. Nah, mendingan kita bingung dapat 3 daripada bingung nggak dapat sama sekali, ya kan? Nah, gimana cara bingung dapat 3? Caranya tadi, satu hari kakak gini baik nih. Ya paling nanti ada selingan lah. Satu hari tuh ada selingan kakak misalnya diajakin sama saudara kakak makan di luar kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Belajar, makan, tidur, ibadah, udah gitu doang. Jadi semua waktunya digunakan untuk belajar. Awal-awalnya bakalan berat nih, ya. Bulan 2 minggu tuh berat banget. Ya, kalau kita mau dorong mobil nih, ya kan? Mau dorong mobil. Ya kan, mau dorong mobil. Itu awal-awalnya berat nggak? Pas mobilnya berhenti. Berat kan? Tapi kalau mobilnya udah jalan, berat nggak dorongnya? Enggak kan? Sama kayak belajar kayak gitu juga. Kakak dari SMA, orangnya pemalas dan suka main. Tiba-tiba disuruh belajar 10 jam per hari. Berat nggak? Berat banget. Tapi kakak tahu kakak harus lakukan itu. Supaya kakak bisa mencapai tujuan kakak. Kakak lakukan terus. Akhirnya setelah berjalannya waktu, mulai tadi awalnya belajar ya. Jadi dulu belajar itu bagi kakak pada saat awal-awal itu adalah terpaksa. Terpaksa apa? Ya terpaksa lah. Terpaksa belajar karena gue nggak lulus, gue nggak dapat kuliah. Kalau gue nggak belajar, gue bakal nggak dapat. Terpaksa berarti kan. Nah setelah kakak terpaksa, kakak mulai terbiasa. Setelah kakak terbiasa, ya. Setelah kakak terbiasa, kakak menjadi cinta. Asik bacot. Bukan cinta sih, hitungannya kakak jadi bukan kebiasaan lagi, jadi hobi. Nah, pada akhirnya belajar menjadi hobi kakak. Sampai saat ini belajar menjadi hobi kakak. Gila nggak tuh? Mulai dari terpaksa, tapi apa? Penuh perjuangan guys, kayak gitu. Teman-teman punya perjuangan. Nah, itu caranya, alokasinya kayak gini. Paham ya semua ya? Paham. Tunggu ntar, kakak hold dulu pertanyaannya. Kakak jawab dulu. Ya, itu. Sekarang TO ya. Try out. Oke. Try out ini sebenarnya bahasannya nanti sih. Nah, gimana supaya try out itu bisa manajemen waktu? Kalian harus pinter dulu dong di mapel tersebut, ya kan? Kalau nggak pinter kan pelanga-pelongo jadinya jawabnya. Akhirnya lama kan? Jadi gimana cara TO? Pinter dulu di mapel. Ya, apalagi UTBK. UTBK itu, satu soalnya itu terdiri dari banyak. Misalnya satu soal Maddas itu terdiri dari
persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, trigono, integral. Nah, otomatis kalian harus jago dulu semuanya kan, baru kalian bisa jawab satu soal. Apalagi soalnya ada 10 sampai dengan 15. Gimana cara jago? Kalian harus jago dulu semuanya. Nah, itu cara TO. Manajemen waktunya gimana? Nanti kebangun sendiri. Kalau kalian udah jago, tenang aja. Terus tadi pertanyaan yang kelima, gimana cara konsisten dan komitmen ya? Konsisten dan komitmen. Caranya adalah dengan sustainable motivation. Nah, sustainable motivation adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Jadi, internal motivation. Motivasi dari dalam diri. Dalam diri. Nah, sekarang yang kakak omongin sekarang adalah dari luar, eksternal. Harus internal motivation. Apa sustainable motivation? Jadi motivasi terkuat sampai saat ini adalah pertama cinta, yang kedua adalah benci atau ketakutan. Kak, kok bisa ngomong gitu? Nih, misalnya dibahas dari sisi agama ya. Umat Islam, misalnya ya, kakak coba bahas dari sisi agama kakak. Misal umat Islam itu takut kena neraka tapi pengen masuk surga kan? Ya kan kayak gitu tuh. Semua umat juga kayak gitu sih maksudnya. Tapi dalam umat Islam tuh kayak gitu. Jadi di Islam atau di semua agama bahkan ya, itu ada namanya apa namanya kewajiban ya kan? Ada namanya larangan kan? Larangan. Nah, itu udah cukup kan untuk kita taat beribadah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang kan? Atau dalam negara kita misalnya ada namanya hukum. Nah, ada nama hukum, reward and punishment. Nah, itu yang bakalan kita taat. Gimana cara taat hukum? Harus ada sanksi, ya kan? Nah, ini namanya ketakutan. Oh, kalau aku langgar lampu merah, atau aku misalnya nyetir, masuk ganjil genap, aku takut nanti bakalan ditilang. Nah, jadinya kita nggak jadi takut. Nah, sekarang kalau belajar, gimana cara kita bersustain? Kita harus pertama cinta. Cinta kemana? Ke orang tua, ya kan? Kalian nggak kasihan lihat orang tua misalnya. Nggak pengen kalian tuh bahagiain mereka, ya kan? Nah, itu cukup banget. Yang kedua, takut. Takut apa? Takut nggak lulus, takut ngecewain orang tua, takut malu, dan lain-lain. Itu udah cukup banget untuk membuat kalian konsisten dan komitmen. Jadi, kakak dulu pas mau UTBK, kakak taruh nih gambar UGM, bukan UGM, kakak dulu pengen masuk ITB ya. Nggak lolos tapi. Gambar ITB di laptop, di desktop, sama sampingnya gambar kakak nggak lulus UTBK, nggak lulus SBMPTN. Kakak ingat-ingat terus, wah gue dulu nggak lulus. Jadi dua itu udah cukup untuk kakak mengejar dan konsisten dan komitmen. Dan gimana caranya? Ini harus dipaksa dulu teman-teman. Nah kayak tadi kakak bilang, cara konsisten dan komitmen dipaksa, terbiasa, ya kan? Habis itu jadi hobi. Hobi itu udah nggak bisa dilarang lagi kan? Udah gila, udah hobi. Kayak gitu, oke? Konsisten dan komitmen. Yang keenam, kak gampang lupa. Nah, gimana cara nggak lupa? Insya Allah nggak lupa. Karena apa? Pertama, kalian DP dengan benar, ya. DP-nya benar, itu nggak lupa. Jadi kakak dulu gini, setelah UTBK kakak udah nggak belajar lagi tuh. Kakak dikenalin sama adik kakak namanya Mobile Legend ya. Kakak main Mobile Legend, padahal masih ada utul UGM. Kakak kira kakak lupa, ternyata nggak lupa kakak. Selama 3 bulanan ya itu jaraknya waktu itu. Kakak nggak lupa dan kakak lulus bahkan di utul gitu kan. Nah kalau DP-nya benar insya Allah nggak lupa. Yang kedua, nanti kalian bakalan ada namanya TO tiap minggu. Nah, di tryout ini akan mengulas, mereview materi-materi. Nah, jadi otomatis lupa nggak? Enggak, karena otomatis ke-review. Tiap minggu bakalan ke-review. Apapun itu materinya. Kan materi TO kan soalnya campuran. Nanti bakalan di-review semuanya. Jadi nggak bakalan lupa. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Udah paham ya semuanya ya? Bagaimana hektiknya mempersiapkan UTBK dan harus dipersiapkan sedini mungkin. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan? Paham nggak semua ini? Paham nggak? Paham, Kak. Mantap. Udah semangat belum nih? Anjay. Nggak boleh ngomong anjay, sorry.
Udah semangat belum? Udahlah, harus semangat lah. Masa kayak gini udah kakak ngomong 1,5 jam nggak semangat. Ingat aja, kalian mau masuk mana, nah, nanti itu jadiin motivasi tiap hari. Tempel di desktop nanti. Masuk UGM misalnya. FK UGM. Bayangin kalian pakai almetnya. Keren banget. Walaupun pakai almet secara online gitu ya. Nggak ada PPSMB-nya. Kasihan sih. Ya, nggak apa-apa lah gitu kan. Ingat ya, 1 tahun ke depan ini menentukan hidup kalian ke depannya. Ya nggak? Bener nggak? Masa kalian mau sia-siain? Masa kalian mau tidak bersemangat dan tidak memperjuangkannya? Ini bakalan nentuin hidup kalian 10 tahun ke depannya loh. 10 tahun lah minimal. Ya kan? Jadi dokter, insinyur, dan lain-lain. Nah, jadi harus diperjuangin. Hal itu aja udah bikin kalian gak semangat. Kalian butuh apa lagi, teman-teman? Untuk diri kalian sendiri, kalian gak semangat. Kalian butuh apa lagi? Butuh tunggu gak lulus, pengangguran bertahun-tahun. Mau kayak gitu? Enggak kan? Makanya sekarang di-remind, dibangun lagi semangatnya. Kayak gitu. Oke, semangat ya. Biar bisa lulus. Minimal kalian kayak kakak lah. Lulus 3, dapat STAN, dapat UGM, dapat USU. Nah, itu rasanya luar biasa. Deserve banget, puas banget, perjuangan setahun. Wah, gila. Keren banget. Kakak sombong, Kak. Nggak sombong. Kakak pengen berbagi cerita dan kalian supaya terinspirasi. Nggak terinspirasi, Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Udah gitu aja ya. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Ada nggak? Terjawab semua pertanyaan tadi ya. Terjawab nggak kira-kira? Iya, Kak. Sorry. Jawab, Pak. Nanti kalian jadi kalau misalnya kalian mau masih nonton drakor, main Mobile Legends, nanti kalau udah lulus dulu di UGM, di UI, ITB, di mana aja, ntar masih bisa sambil-sambil. Kalau sekarang jangan dulu deh. Nah, ini kakak barusan tadi main sama teman, habis belajar juga. Bisa, tapi sekarang nggak bisa teman-teman. Untuk teman-teman kelas 12 dan gap year, nanti dulu main-mainnya. Karena kalian masuk dulu. Kalau kalian udah masuk, kalian mau organisasi, mau ikut ini, itu, hantu belau, terserah kalian lah. Nah, yang penting masuk dulu ya kan. Cara masuknya apa tadi? Persiapin. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kak. Apa? Tas oriented tadi nanti dibagiin ya? Nanti kakak bilang ke Kak Rona deh. Nanti kakak ajarin kalian, tenang aja. Oke, Kak. Ya Kak Rona ya? Mbak Admin. Halo Mbak Admin, AFK Mbak Admin. Mbak Admin. Ntar deh. Ntar kakak bilang. Kakak bilang sekarang aja ya. Kenapa harus ntar ya? Kak Ron. Lagi nggak pertanyaan? Saya mau nanya. Apa tuh? Kalau dari jadwal belajarnya tuh kalau kakak gimana? Maksudnya kan setiap orang kan ada kelebihan, ada kekurangan dalam setiap mata pelajaran. Ada yang kuat matematika, ada yang kuat fisika itu. Jadi kakak mau utamain yang lebih lemah atau yang lebih kuat yang kakak bisa gitu? Untuk kamu mau jawaban yang jujur ya? Ya udah, jawaban jujurnya gini. Dulu kakak pas pertama kali tryout 18% doang. Jadi kakak nggak kuat sama sekali di apapun itu. Paham nggak? Jadi sebenarnya pas DP ini kalian akan memperkuat semuanya. Jadi nggak ada tuh kita jago matematika, jago apa nggak? Ya, kalian akan memperkuat semuanya dari semua aspek. Nanti kalian akan diperkuat. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, nanti kita bahas next meeting kalau ada. Nah, itu apa aja yang step belajarnya apa aja. Ya, itu. Jadi untuk jawaban sekarang adalah harus diperkuat semuanya. Mulai dari basic skill, Jadi urutan belajarnya itu bukan kayak tadi, bukan fisika kimia dulu, enggak. Jadi awalnya itu Zenius Learning Guide, basic skill, Maddas baru. Kalian terserah mau kemana. Mau ke fisika, atau mau ke ekonomi. Nah, tapi setelah Maddas itu, kalau untuk saintek harusnya fisika dulu. Habis fisika baru kimia, baru biologi. Nanti kakak jelasin ke next meeting kalau ada, kenapa begitu. Nah, kalau di Soshum nanti ke ekonomi gitu. Oke, Aslim? Masih, Kak. Ya, jadi sekarang anggap kalian tidak bisa apa-apa. Dan kalian harus upgrade, transformer. Transform itu kan berubah kan? Nah, kalian harus berubah jadi Power Ranger. Oke? Capek juga ya ngomong lama.
Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan? Udah semangat ya? Sepertinya matanya sudah berbinar-binar dan mulai stres kepalanya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Daripada nanti nggak lulus, ya mendingan sekarang berdarah-darah. Ya, jadi kakak tutup ya. Mungkin sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, pesan kakak adalah mimpi itu adalah bukan hal yang membuat kamu gampang tidur, tapi mimpi itu adalah hal yang membuat kamu sulit tidur. Jadi jangan sering tidur. Kalau mau mewujudkan mimpi, bangun. Kalau mau lanjutkan mimpinya, tidur terus. Artinya apa? Harus dikejar. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Oke. Yuk.